Halo Sobat BMKG, ingatkah Sobat dengan fenomena hujan es yang melanda wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau beberapa bulan yang lalu? Bahkan mungkin sebagian dari Sobat sempat menjumpai video kejadiannya di beranda media sosial. Lalu apakah penyebab hujan es tersebut dapat terjadi? Bersama saya Yudhistira Mawadah, mari kita simak penjelasannya. Sobat BMKG, mari kita ingat kembali kejadian pada tanggal 22 Maret 2022 saat hujan es melanda wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi. Dalam ilmu meteorologi, hujan es dikenal juga dengan hail, yang merupakan presipitasi dalam bentuk bola-bola es. Hujan es terbentuk dari awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus memiliki karakteristik bagian tengah dan atas awan bersuhu rendah atau sangat dingin. Ketika uap air dalam awan cumulonimbus mengembun menjadi tetesan air kecil, kemudian terdorong ke atas akibat updraft atau aliran udara ke atas menuju ke lingkungan yang dingin di bawah 0 derajat Celcius, maka tetes air tersebut akan membeku menjadi bola es kecil ketika bersentuhan dengan partikel lain di udara dan menjadi embrio hujan es akan saling bertabrakan dan bersatu menjadi lebih besar. Proses ini terjadi ketika massa udara naik mencapai suhu minus 10 derajat Celcius hingga minus 25 derajat Celcius. Saat aliran udara naik tidak bisa menahan es atau gaya dorong ke atas melemah, maka bola es akan jatuh akibat gaya gravitasi. Ketika downdraft atau aliran udara ke bawah yang keluar dari awan cumulonimbus cukup kuat dan didukung dengan kelembaban udara di lingkungan tersebut cukup tinggi, mengakibatkan es tidak bisa mencair sempurna dan tetap menjadi butiran es ketika turun ke permukaan tanah, di mana ukurannya akan lebih kecil dibandingkan saat masih di dalam awan cumulonimbus. Kecepatan jatuhnya es bergantung pada ukuran es, gesekan dengan udara di sekitarnya, kondisi angin lokal, dan tingkat leleh bola es. Di Indonesia, hujan sering terjadi pada masa peralihan, baik peralihan dari musim hujan ke musim kemarau maupun sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan. Untuk di wilayah Provinsi Riau sendiri, masa peralihan terjadi pada bulan Januari, Maret, Juni, dan September. Dilihat dari waktu kejadiannya, hujan es terjadi sangat lokal, dengan durasi yang singkat selama 3 hingga 5 menit. Lalu bagaimana kondisi atmosfer saat terjadi hujan es di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi? Untuk mengetahui kondisi awan di wilayah tersebut, Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru menggunakan analisis dari citra radar cuaca dan citra satelit cuaca. Berdasarkan hasil analisis dan pantauan citra satelit cuaca di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, mulai terdeteksi adanya awan cumulonimbus memasuki wilayah tersebut, dengan suhu puncak awannya mencapai minus 80 derajat Celcius. Selanjutnya dari analisis citra radar cuaca pada pukul 16.59 hingga pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah terpantau adanya awan cumulonimbus yang cukup tinggi mencapai sekitar 10 km dengan nilai reflektivitas awan yang relatif tinggi sekitar 50 hingga 60 dBz. Hal tersebut menandakan pancaran energi radar yang dipantulkan kembali oleh butiran-butiran air di dalam awan cukup besar, sehingga intensitas hujan yang terjadi sangat lebat dibarengi butiran es. Sobat BMKG, berikut tips yang bisa Sobat lakukan saat terjadi fenomena hujan es. Yang pertama, jangan menuju area terbuka. Segeralah masuk dan berlindung di bangunan terdekat apabila Sobat sedang melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, jika Sobat sedang berkendara, segeralah menepi dan berteduh sampai hujan es berhenti. Demikian Sobat, informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk memperbaharui informasi cuaca melalui kanal media sosial Info Cuaca Riau dan Info Iklim Riau. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.